Oke guys, balik lagi di channel Farhan Gembil dan kita masih bersama Bapak Budi Radian di Harko Farm. Nah, sekarang ini kita bakal bahas tentang gimana sih tips dalam memprogres cencu Indonesia nih, cencu murni dari Harko Farm. Khususnya sekarang nih, karena ini lagi booming banget HS 013. Kita tanya langsung sama Pak Budi. Nah, yang kita mau tanya ini berkaitan juga dengan garansi yang diberikan oleh Harko Farm. Nah Pak, ini berkaitan dengan garansi nih Pak. Kan kemarin kita sempat bahas bahwa garansi ini kan berlaku apabila teman-teman ini sering sharing dengan Pak Budi, dengan Harko Farm. Apabila teman-teman tidak sharing ini kan kita sulit men-trackingnya ya Pak. Nah biasanya apa sih Pak yang Bapak coba bantu jelaskan ke teman-teman dalam progres olahannya Harko ini Pak? Sebenarnya nggak ada yang istimewa sih ya. Sebenarnya proses progres cencu itu modalnya satu sabar. Nah, jadi sabar, lihat kondisi ikannya mau apa sih? Maunya kita. Jangan mau ikan. Betul. Misalnya saya bilang sabarnya begini. Jadi kalau maunya kita berarti kita sudah tahu takaran makannya sehari misalnya 3 kali. Itu kan maunya yang benar. Gitu kan? Tapi kalau maunya kita kadang-kadang ini begitu cepat besar, kasih makan banyak, lebih. Kasih makan banyak, kita jor makan biar ikannya cepat besar, ya ada rusak. Jadi maunya yang benar gitu loh. Bukan maunya kita, bukan maunya ikan. Kalau maunya ikan dia makan mulu juga. Iya, kita samperin juga dia pasti minta makan. Oh, akan minta makan terus. Ya. Kalau maunya kita, cepet gede. Ya kan? Tapi yang paling mudah tuh maunya yang benar dalam hal progres. Sabar, kita harus sabar biar hasilnya bagus. Sambil kita perhatiin si ikan ya Pak. Ya. Ketika kita kasih makan yang banyak itu efeknya apa? Ketika kurang itu apa gitu Pak. Jadi karakter, jadi gini loh. Jadi ikan ini kan macam-macam karakternya. Iya. Ada yang kasih makan agak lebih tapi perutnya aman-aman aja. Ada ikan baru sedikit kita kasih makan sudah mulai perut turun. Iya. Itu dikontrol. Jadi lihat kondisi ikan. Ini maunya ikan maunya yang bener gimana sih? Lihat lebih kurang apa ya? Lihat keadaan lah. Lihat keadaan bahwa perutnya udah cukup nih, Ya, ini kurang tambah dikit. Jadi makan ini gini loh. Jadi kalau ikan masih kecil, tips saya ya. Kalau ikan masih size kecil, fullin cabai aja dulu. Kemudian kalau dia sudah size 8 cm, coba mix sama udang. Udang dulu kalau saya. Kasih udang dulu. Jadi kalau makan paginya cabai, siangnya udang. Kalau nggak siang sore karena kadang teman-teman ini kan kerja. Sore dikasih udang, malam dikasih cabai lagi. Ya. Kemudian kalau sudah size 9-10 cm boleh dikasih cemilannya pelet. Tapi pelet jangan pelet yang mengandung zat warna. Pelet yang paling aman itu kalau saya pakai itu Mizuho atau Hikari Grow ya. Itu pelet aman itu. Kalau saya malah kasih sangkoi. Tapi kalau untuk bagus untuk body itu Mizuho sama Hikari Grow yang pengalaman teman-teman deh. Ya. Itu aja sih simpel. Kemudian ya rutin untulin ya 3 kali kan masih kecil saya 8 cm ya 3 menit aja atau 5 menit maksimal. Berarti balik lagi tergantung kita ini mau progresikannya untuk apa ya Pak? Apakah untuk yang jadi fighter kah? Atau mau jadi next indukan yang dari Bapak? Kalau indukan nggak perlu diprogres, kasih makan suka-suka aja, yang penting makan alami. Kasih makan alami kan. Kalau yang diprogres ini ya rutin tapi ya. Ya kadang-kadang hari ini ke jam sekian, besok jam sekian suka-suka kita ya nggak teratur kan. Ya, kemudian juga iya jangan misalnya sekarang pagi besok nggak ada pagi jadi siang. Ya, usahakan teratur. Oh gitu. Teratur waktu. Sama kayak kita minum obat lah. Ya. Jadi akhirnya kan yang terjadi ini kan metabolisme di tubuh ikan ini sudah terbentuk kan. Makanya kalau kita ini makan ini yang paling benar itu teratur. Ya jam berapa jam sekian usahain tepat waktu. Jadi makan ikan juga seperti itu. Ya kemudian jangan dipaksa kalau ikan kecil jangan dipaksa warna. Ini paling susah memang ini karena kadang-kadang kita ini kan nafsuan ya, pengen cepet. Pengen cepet ikan kita berwarna. Iya. Ya kita paksa dengan karena berwarna. Memang dia berwarna cuma punya resiko. Resikonya apa? Mutiaranya nanti akan kalah. Kalau mutiara nggak kalah nanti finnya yang bermasalah.
Oh, wah, bisa khawatir bleaching kalau nggak kuat, belum kuat gitu loh ya kan, ikannya belum kuat dengan zat pewarna. Makanya hati-hati lah, jadi sabar lah, you know? Kemudian kalau saya sih nyaranin ikan kecil, lihat nanti kita mau main di D misalnya, lihat kondisi ikannya Siap atau enggak? siap nggak di D gitu, mateng nggak di D. Dan kalau dia nggak siap jangan dipaksa, di C aja nanti. Lihat kondisi ikan aja, jangan dipaksa-paksa lah, karena kalau dipaksa nanti nggak bisa panjang. Dan kalau saya sih nyaranin kalau janju murni itu di C lah ya. Paling cepat di C ya, Pak. Cuma kalau emang ada yang kebetulan dia di D-nya sudah mateng, ada juga kadang-kadang tuh di D sudah mentung gitu macam ya. Iya. Kadang ya udah cobain. Cuma kalau diwarnai soft-soft aja dulu, jangan dipaksa Jangan kenceng. langsung dihajar full ya, Pak. Ya, anak kecil kasihan. Iya. You know? Nah, dia masih masa depannya masih panjang. Karena jangan dari kecil sudah ini kayak pendek gitu loh. Karena mendingan nikmati di ketika besar nanti. Itu ampun-ampunan itu. Ya karena karakter Chenchu ini murni ini makin besar makin serem ya, Makin Pak. serem. Makin ganteng. Ya, makin gede-gedenya memang yang luar biasa itu di size besarnya ya. Beda lah, kalau Kang Fahad emang belum pengalaman ya. Iya, iya. Tapi Kang Fahad saya perhatikan kayak kecil kuat. Ya, tapi saya nggak pengalaman. Tapi saya lihat kecil-kecil diwarnai kuat aja itu kalau karakter Kang Fahad ya. Itu kalau Jancu Ya, saya karena kalau bicara Chenchu tuh gini Pak, ya pengalaman saya ada yang dari karena ya kita dari kecil udah lihat yang anatominya enak. Kita berharap nih ikan bisa main dari kecil ya kan. Saya mulai warnain. Akhirnya benar Bapak tadi bilang, bleaching. bleaching enggak Pak, mutiaranya. Mutiara nggak tuh. Padahal dia kalau kita lihat hologramnya udah banyak Pak. Cuman ya karena udah hajar warna, akhirnya intan mendem Pak, bener. Mutiara mendem, nggak mau keluar. Ada Kalah kebetulan itu ikan mutiaranya. titipan teman saya Pak, namanya Om Setio. Ada. Waduh, ini mutiaranya udah setnya nih saya Sorry. ada orang yang Ayo nama lagi ya progres ya. apalagi. Nah kalau misalkan ini Pak nih, kita bicara kan karena progres artinya kita mempersiapkan ikan untuk mini fighter. Nah sekarang kita bicara soal waktunya munculin itu menurut Bapak yang tepat kapan Pak? Habis makan. Habis makan besar lah. Durasinya sehari berapa kali? Ya minimal kalau saya bilang sih 2 kali lah cukup. 2 kali 3 kali. Ya kan 2 kali minimal 2 kali. Jadi kalau makan pagi, makan siang, kan 3 kali makan rutinnya 3 kali nih. Ya. Gitu, yang lain cemilan kan. Ya udah di 3 kali ini. Jadi setiap habis makan kita unturin. Ya kemudian untuk pemula-pemula gini lah. Jadi kalau ikan ini misalnya baru datang, nggak mungkin dia langsung akan nge-form, nggak mungkin ikan kecil langsung mentalnya akan bagus, sabarin, you know? Jadi ya diajarin, kan diajarin. Contohnya misalnya dia belum berani ke depan, puasain. Nah, ketika ikan puasa dia kan lapar tuh, Ya. you know? Dia minta makan. Nah, ketika lapar dia walaupun dia masih belum mentalnya belum begitu bagus, pasti dia akan ke depan dulu, nongolin diri kan. Udah minta makan, Mama Farhan ngomong makan dong. Bisa dong. Gua lapar deh. Nah, disitulah waktu kita untuk latih mental dia. Caranya gimana ya? Pakai wayang, ya, kemudian main tangan dulu gitu loh. Dan biar dia kenal kita. Namanya dia pindah tempat ya, dia kan adaptasi dulu. Betul nggak? Ya, kemudian yang paling penting juga gini loh, jadi ikan ini usahakan kalau lampu misalnya siang hidupin lampunya. Jadi lampu terang itu bikin dia lebih cepet untuk dia bisa perform. Kalau malam ikutin normal aja. Jadi kalau siang hidupin, malam ketika kita mau tidur matiin, juga ada istirahat. Kan juga ada tidurnya kan, betul kan? Kemudian posisi tank taruh yang di tengah, jangan terlampau ke bawah. Ya, kalaupun di bawah misalnya kayak tank berapa susun, jangan terlampau rendah. Usahain tinggi tank itu, jadi kalau ada binatang lewat, misalnya kucing lewat, itu kan nggak langsung ngelihat. Takut dia kaget. Atau kayak orang lewat kaki juga dia. Iya, jadi kalau terlampau bawah, risiko dia kaget besar. Ya? Jadi kalau saya sih bikin tank minimal tuh tinggi tuh 30 cm lah dari lantai ya. Paling tidak kalau kaki manusia sih ya nggak mungkin kita bisa batasin kan. Iya. Binatang lewat, kucing misalnya. Kalau di 30 cm kan kucing nggak kelihatan. Ya, nah? Iya, jadi bikin agak tinggi. Jadi biarkan dia ngepon, jangan lampu di bawah, lampu hidupin. Kemudian kalau belum ngepon, puasain. Ya,
Kemudian waktu dia minta, jadi gini loh, jadi jangan takut ikan baru sehari puasa kita udah takut besok mati ikan kita, enggak. Kuat Pak, ikan saya 2 minggu nggak makan. Sebulan itu masih hidup. Nah, udah enggak? Kita lagi kabupaten ikan berpuk kadang-kadang sebulan belum sembuh. Iya. Ya. Sekarang ikan lagi barefoot, percuma kasih makan, orang nggak mau. Ya nggak mau makan nggak boleh. Ya, sebulan loh, sebulan tetap Saya masih hidup. ngalamin Pak sebulan. Masih hidup nggak apa-apa. Jadi apa coba lagi cuma 2 hari. Nggak ada masalah. Jadi kalau ngelatih mental seperti itu, puasain dulu. Iya. Kemudian barulah pakai ikan perot. Perot diuntulin pakai perot. Yang paling bagus untulan sih yang menurut saya ya, pengalaman saya sih perot. Betul Pak. Ya, karena kalau yang pakai female, kadang-kadang ada yang nggak mau tuh. Cuma dicontoh-contoh sama dia tuh. Ya, tapi kalau perot banyak rata-rata sih mau untuk ngibing ya. Sama kadang-kadang yang sering kejadian itu kalau pakai female itu resikonya besar sih Pak. Misalkan kita nih ya, siapin, kadang kan si female bisa lebih galak dan mulutnya lebih rapat. Kalau kan? dia Kalau lagi ngajar lebih hamil parah. ya, kalau lagi apalagi lagi hamil. Iya, lebih rapat. Ya. Perot juga begitu. Perot kalau dia lagi hamil atau baru nelor, perot female ya, itu juga galak, makanya kalau tadi diuntulin dijagain. Ya. Nyari. Tapi kalau perot, Mas saya Pak, kita cari yang V biar lebih aman. Yang Ketika mulut ngegigit itu nggak hajar. mulutnya itu yang masuk, Ya. yang V ya. Jadi nggak risiko rusak ikan, benar kan? Kalau female kan berantem rusak. Rusak, kita habis Pak, sobek, toplak. Ya. Jadi yang mana lagi lah, jadi untulin, kasih makan yang teratur, jangan dipaksa warna, ya dari tumbuh alami, kemudian tanning, kalau itu di tanning, ya Oke. tanning ya kalau ikannya masih kecil, tanningnya per 12 jam aja, Per 12 jam ya Pak. per 12 jam. Nah kemudian satu lagi ganti air. Nah benar Pak. Ini Ya. menurut Bapak ganti air itu sebenarnya yang ideal itu per berapa hari dan berapa persen? Kalau ikan kecil seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Ikan kecil seminggu sekali, kemudian kalau dia sudah agak gede ya seminggu 2 kali. Dan kemudian kalau saya ya seminggu 2 kali. Jadi yang pertama itu 30%, yang kedua 70%. Misalnya di hari Selasa saya ganti 30%. Ya. Di hari Jumatnya itu 70%. Cuman air yang saya gunakan itu benar-benar air mateng. Air udah disiapin. Air Bapak. sudah disiapin, sudah difilterisasi, sudah dimasak lah masa kita ya. You know? Sudah benar-benar air sehat. Jadi kalau ganti air 70% harus benar-benar air yang sudah sehat. Ya, kalau air yang belum sehat jangan. Ya kan? Karena pernah pengalaman kemarin saya lagi bimbing, lagi bina yang belajar ikan untuk progres ikan ya. Ikan mental bagus banget. Sampai dia kenapa nggak pernah bagus mentalnya? Dia ngomplain ya terus. You know? Akhirnya saya tahu penyakitnya. Dia ganti air tiap hari. Wah, gimana ikan mau adaptasi? Kapan ikan mau ngomong? Iya. Ya, tiap hari adaptasi dia. Iya. Ya? Kapan dia mau ngomong? Dia terus yang ada untung nggak mati. Kata temennya katanya kan. Ya, udah jadiin teman saya. Wah, ini penyakitnya saya bilang. Ya, jangan tiap hari. Iya, akhirnya tiap hari kan adaptasi lagi adaptasi lagi dengan suasana baru kan, dengan lingkungan baru lah, bukan lingkungan apa sih, dengan Air. dengan air baru. Karena kan air baru pH-nya beda lagi. berubah TDS-nya berubah beda lagi, banyak dia faktor. adaptasi lagi. Kapan dia bisa nge-form? Makanya saya bilang kalau ikan kecil seminggu sekali aja, itu pun tuh ya 30% aja, maksimal 50%. Itu pun air yang sudah benar-benar sehat, betul nggak? Ya, Jadi itu sudah penting tersiapkan. ya. Jadi kalau pola ganti air itu penting. Jadi ikan kalau yang sudah agak gede boleh seminggu 2 kali. Ya, separuh aja lah cukup. Jadi ngapain? Yang penting kan sehat airnya. Oke. Nah teman-teman, itulah dia tips dari Pak Budi Harko Farm itu untuk progres lawan cincin khususnya yang dari Harko Farm. Ini Pak Budi, saya udah nggak sabar. Saya kemarin kan terakhir sini udah nandain. Saya nggak sabar nih Pak Budi progres di rumah.